Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Sebagai pengantar membahas bagian research method suatu penelitian, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas skala pengukuran dalam penelitian dan skala sikap. Pertama akan kita bahas terlebih dahulu mengenai skala pengukuran. Definisi skala pengukuran. Skala pengukuran adalah metode untuk mengklasifikasikan, mengurutkan, atau memberikan nilai pada variabel yang diteliti dalam sebuah penelitian. Skala ini penting karena berpengaruh pada analisis data yang akan digunakan. Skala pengukuran juga diartikan sebagai sebuah kesepakatan untuk menentukan panjang pendek interval dalam alat ukur agar bisa digunakan dalam pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. Sugiono, 2012. Terdapat 4 jenis skala pengukuran, yaitu 1. Skala nominal 2. Skala ordinal 3. Skala interval 4. Skala rasio. Skala yang pertama, skala nominal. Skala ini termasuk dalam pengukuran kualitatif dan merupakan yang paling sederhana di antara ketiga jenis lainnya. Dalam skala nominal, kita tidak melakukan perhitungan berdasarkan angka karena ini sama sekali tidak memiliki signifikansi kuantitatif. Skala nominal disusun berdasarkan jenis kategori atau fungsi bilangan yang hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya, tanpa urutan atau peringkat tertentu. Dengan data ini kita tidak bisa menentukan mana yang bisa diletakkan di urutan tertentu dan mana yang lebih baik, sebab tidak ada perhitungan yang bisa diterapkan pada data. Pengumpulan skala nominal sering dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka, mengajukan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda yang nanti akan diberi label. Contoh, mengkategorikan jenis kulit berdasarkan kuning langsat, yang disimbolkan dengan angka 1. Sawo matang, yang disimbolkan dengan angka 2. Putih, yang disimbolkan dengan angka 3. Demikian juga untuk contoh lainnya, seperti suku daerah, Batak 1, Jawa 2, Bali 3. Agama Islam 1, Kristen 2, Hindu 3, Buddha 4. Pekerjaan, pelajar, mahasiswa 1, karyawan 2, freelancer 3. Jenis kelamin, pria 1, wanita 2. Skala yang kedua, skala ordinal. Skala ini juga termasuk ke dalam skala pengukuran kualitatif. Ia menggunakan urutan tertentu guna memberi peringkat, dan efektif untuk data yang memerlukan urutan ketika melakukan evaluasi. Skala ordinal mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui. Seperti kita tidak tahu berapa jarak pasti antara survei pengalaman pelanggan yang sangat menyenangkan dengan agak menyenangkan. Skala yang didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Contoh, dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan, responden diminta menilai kepuasan mereka dalam skala sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Urutan kepuasan ini menunjukkan tingkat peringkat, tetapi kita tidak bisa mengetahui perbedaan yang pasti antara tiap tingkatannya. Skala yang ketiga, skala interval. Skala interval adalah pengukuran dengan skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala, serta tidak memiliki titik nol yang absolut atau nyata. Data ini pasti berbentuk angka dan merupakan salah satu skala pengukuran kuantitatif. Data interval memungkinkan kita untuk melakukan operasi matematis seperti penjumlahan dan pengurangan. Contoh skala interval. Dalam penelitian tentang motivasi kerja, responden diminta untuk menyebutkan tingkat motivasi mereka dalam skala 1 hingga 10. Skala ini memiliki jarak yang sama antara angka-angkanya, tetapi tidak ada titik nol absolut motivasi. Tidak bisa benar-benar nol. Skala yang keempat, skala rasio. Skala rasio memiliki semua karakteristik dari skala nominal, ordinal, dan interval, serta memiliki titik nol absolut,
yang berarti nilai 0 menunjukkan tidak adanya atribut yang diukur. Data rasio memungkinkan semua operasi matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh, dalam penelitian tentang produktivitas karyawan, variabel jumlah jam kerja per minggu diukur sebagai skala rasio. Nilai 0 jam menunjukkan bahwa karyawan tidak bekerja sama sekali, dan data ini memiliki jarak yang sama antar nilai serta bisa dioperasikan secara matematis. Seorang karyawan yang bekerja 40 jam bekerja 2 kali lebih banyak dibandingkan karyawan yang bekerja 20 jam. Dalam studi tentang pemasaran digital, jumlah pengikut di media sosial adalah skala rasio. Jika seorang influencer memiliki 0 pengikut, berarti ia tidak memiliki audiens sama sekali, dan perbandingan bisa dilakukan. Misalnya, 10.000 pengikut adalah 2 kali dari 5.000 pengikut. Selanjutnya kita akan membahas model skala pengukuran, skala sikap. Definisi skala sikap. Sikap merupakan komponen penting yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan atau pemahaman, perasaan dan tindakan atau tingkah laku ke arah positif maupun negatif terhadap suatu objek. Skala sikap adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa sejumlah pernyataan sikap tentang sesuatu yang jawabannya dinyatakan secara berskala, misalnya skala 3, 4 atau 5. Metode pengukuran sikap. Sikap dapat diukur dengan metode teknik. 1. Measurement by scales adalah pengukuran sikap dengan menggunakan skala ini muncullah skala sikap. 2. Measurement by rating adalah pengukuran sikap dengan meminta pendapat atau penilaian para ahli yang mengetahui sikap individu yang dituju. 3. Indirect method adalah pengukuran sikap secara tidak langsung yakni mengamati eksperimen perubahan sikap pendapat. Terdapat 4 jenis skala sikap, yaitu skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial, skala Thurstone. Jenis skala sikap yang pertama, skala Likert. Skala Likert mengukur sejauh mana responden setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tertentu. Responden diberikan pernyataan dengan opsi jawaban yang menunjukkan tingkat atau gradasi. Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata, antara lain, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau bisa juga merujuk pada frekuensi seperti selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Contoh kuesioner menggunakan skala Likert. Judul penelitian, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di kafe ABC. Petunjuk, silakan beri tanda pada pilihan yang sesuai dengan tingkat persetujuan Anda terhadap setiap pernyataan di bawah ini. 1 sama dengan sangat tidak setuju. 2 sama dengan tidak setuju. 3 sama dengan setuju. 4 sama dengan sangat setuju. Contoh pernyataan. 1. Pelayan di kafe XYZ melayani dengan ramah dan sopan. 2. Pelayan di kafe XYZ cepat tanggap terhadap permintaan pelanggan. 3. Kafe XYZ memiliki suasana yang nyaman dan bersih. Jenis skala sikap yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman disebut skala skalogram yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut dengan atribut universal. Skala Goodman merupakan skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas dan konsisten, yaitu benar salah, pernah tidak pernah, dan ya tidak. Untuk jawaban positif seperti benar, ya, tinggi, baik, dan semacamnya diberi skor 1. Sedangkan untuk jawaban negatif seperti salah, tidak, rendah, buruk, dan semacamnya diberi skor 0. Contoh kuesioner menggunakan skala Goodman. Judul penelitian, tingkat kesetiaan pelanggan terhadap produk. Kecantikan glow skin. Petunjuk, beri tanda pada kolom ya atau tidak yang paling sesuai dengan pernyataan berikut. Pernyataan. 1. Saya selalu membeli produk kecantikan dari merek Glow Skin. 2. Saya merekomendasikan produk Glow Skin kepada teman atau keluarga. 3. Saya tidak tertarik menggunakan merek lain selain Glow Skin untuk produk kecantikan saya. 4. Saya membeli produk Glow Skin lebih dari 2 kali dalam setahun terakhir. Jenis skala sikap yang ketiga,
skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar, dua kutub, seperti panas dingin, populer tidak populer, baik tidak baik dan sebagainya. Contoh kuesioner menggunakan skala semantik diferensial. Judul penelitian, persepsi pelanggan terhadap merek My Coffee. Petunjuk, silakan beri tanda pada posisi di antara kedua kutub yang menurut Anda paling sesuai dengan persepsi Anda tentang merek kopi My Coffee. Pernyataan dibuat dalam karakteristik dua kutub, seperti berkualitas rendah dan berkualitas tinggi, layanan buruk dan layanan baik, produk kurang inovatif dan produk inovatif, merek tidak populer dan merek populer. Jenis skala sikap yang keempat, skala Thurstone. Skala Thurstone meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setuju saja dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan dengan pandangan yang beda. Setiap item mempunyai nilai sendiri-sendiri dari angka 1 sampai 10. Namun nilai dari pernyataan ini tidak diketahui oleh responden. Maka pemberian skor akan dinilai sesuai dengan pernyataan yang dipilih responden. Contoh kuesioner menggunakan skala Thurstone. Petunjuk, pilihlah 5 buah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap mata kuliah manajemen pemasaran, dengan cara membubuhkan tanda cek V di depan nomor pernyataan di dalam tanda kurung. 1. Saya senang belajar tentang manajemen pemasaran. 2. Pemasaran adalah aspek penting yang saya tekuni dalam karir saya. 3. Jika ada waktu luang, saya lebih suka mempelajari strategi pemasaran terbaru. 4. Mempelajari pemasaran membantu saya mengembangkan kreativitas dan analisis kritis. 5. Saya merasa pasrah terhadap ketidakberhasilan saya dalam memahami konsep pemasaran. 6. Pemahaman pemasaran sangat membantu mencapai kesuksesan di berbagai bidang bisnis. 7. Saya selalu ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam pemasaran. 8. Belajar tentang pemasaran sangat membosankan bagi saya. 9. Saya merasa tidak tertarik saat orang lain membicarakan pemasaran. Misalkan pembuat angket menentukan bahwa skor yang akan dipakai untuk pernyataan yang kontribusinya paling tinggi adalah 9 dan untuk yang paling rendah diberi skor 1, sehingga skor tengahnya sama dengan 5. Hasil pertimbangannya, ia menyatakan bahwa pernyataan yang paling tinggi kontribusinya terhadap sikap positif mahasiswa untuk manajemen pemasaran adalah pernyataan nomor 2 sehingga ia memberi bobot skor 9. Agar hasil pertimbangan itu lebih objektif, ia meminta bantuan kepada teman seprofesinya yang dianggap mampu atau lebih mampu daripada dirinya sendiri. Misalkan ada 4 orang yang diminta pertimbangan itu, hasil pertimbangan untuk butir nomor 2 dari keempat orang itu masing-masing 8, 8, 9 dan 9. Dengan demikian skor untuk butir soal nomor 2 itu adalah sama dengan 9 plus 8 plus 8 plus 9 plus 9, 5 sama dengan 8,6. Untuk butir nomor 8 pembuat angket memberi skor 2 karena ia menganggap kontribusinya rendah terhadap sikap mahasiswa dalam manajemen pemasaran. Keempat teman lainnya masing-masing memberi skor 3, 4, 1, 2 sehingga skor untuk butir nomor 8 adalah sama dengan 2 plus 3 plus 4 plus 1 plus 2, 5 sama dengan 2,4. Begitulah seterusnya cara pemberian skor untuk setiap butir pernyataan. Misalkan skor untuk setiap butir soal, berturut-turut dari butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 9 adalah sebagai berikut sama dengan 9,0, 8,6, 8,2, 7,6, 4,5, 6,0, 7,6, 2,4, 4,0, 5,3. Setelah angket diberikan kepada responden, mahasiswa, misalkan untuk subjek A memilih butir-butir nomor 1, 4, 6, 7 dan 10.
Rata skor dari subjek A adalah sama dengan 9,0 plus 7,6 plus 6,0 plus 7,6 plus 5,35 sama dengan 7,1. Ini berarti sikap mahasiswa A terhadap manajemen pemasaran positif, karena skornya lebih besar daripada skor tengah 5. Dibandingkan dengan skala Likert, skala Thurstone hanya menyajikan butir pernyataan yang sedikit sehingga aspek sikap yang bisa diungkapkan relatif sedikit pula. Namun demikian skala Thurstone mempunyai kelebihan pada ketajaman pernyataan untuk mengungkapkan sikap tersebut, sehingga lebih sedikit kemungkinan responden untuk menjawab dengan cara menebak. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.